Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitransa. Saya prodi Agroteknologi, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Berau. Ya, langsung saja pada eh, tugas pada kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari eh, apa yang kita bahas, yaitu pertamanan sebagai ilmu dan seni pencipta lingkungan indah dan berguna. Ya, untuk pertama kalinya kita langsung mulai pada materi lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana. Nah, jadi kita perlu sekali membangun wawasan lingkungan. Nah, jadi kita sadar akan eh, sadar akan lingkungan kita dan mengelolanya itu secara bijaksana. Kemudian asas pengelolaan kehidupan lingkungan hidup adalah pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang. Nah, jadi tujuan pengelolaan lingkungan hidup itu ada pembangunan berwawasan lingkungan, terciptanya keselarasan hubungan antara manusia, terus terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, dan terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran. Jadi dari tujuan pengelolaan hidup itu yaitu membangun lingkungan, terus hubungan antara manusia dengan lingkungannya, kita harus memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Nah, kita masuk ke sub kedua, yaitu arsitektur pertanaman. Nah, jadi taman arsitektur pertamanan. Nah, jadi taman atau landscape adalah wajah dan karakter lahan atau tampak bagian dari muka bumi dengan segala kehidupan. Nah, jadi taman itu adalah kayak gambaran ya. Gambaran dari kita seperti kayak dimana gambaran pedesaan itu kayak mana, terus jalan itu kita buat tamannya kayak mana, terus lingkungan sempit itu kita buat taman seperti apa. Nah, kemudian arsitektur pertamanan. Nah, arsitektur pertamanan adalah bidang ilmu dan seni yang mempelajari pengaturan ruang dan massa di alam terbuka dengan mengkomposisikan elemen-elemen alami maupun buatan manusia. Nah, jadi arsitektur pertamanan itu adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang pertamanan. Jadi dia mempelajari tentang bagaimana cara membuat pertamanan itu sesuai dengan lingkungannya dan fungsionalnya itu sangat indah untuk kita nikmati. Kemudian arsitek pertamanan. Nah, arsitek pertamanan atau arsitek landscape adalah insan profesional yang mendapat pendidikan akademis atau universiter dalam bidang ilmu dan seni arsitektur pertamanan. Nah, jadi arsitek itu pertamanan adalah insan atau makhluk atau manusia yang profesional, dia memiliki ilmu di dalam pertamanan.
Nah, kemudian di pertamanan di sini kita bahas hortikultura dan tanaman hias. Nah, hortikultura adalah bidang ilmu yang mempelajari teknik pengelolaan dan budidaya tanaman buah, sayur, tanaman lainnya di sekitar rumah. Nah, karena dia hortikultura ini bisa juga kayak jadi tanaman hias ya di sekitar rumah. Nah, jadi dia kita masukkan ke sini ke tanaman hias karena dia bisa memperindah lingkungan di sekitar kita. Kemudian tanaman hias adalah bunga-bunga dan tanaman-tanaman hias maupun batang tertentu. Nah, itu bisa seperti bunga kertas, bunga lainnya itu batang-batang tertentu seperti pohon bonsai. Nah, itu dia memiliki karakteristik tertentu untuk tanaman hias. Kemudian kita lanjut ke daya apresiasi. Penilaian nilai hias ini sangat relatif dan bervariasi, tergantung atau dipengaruhi oleh daya apresiasi masing-masing orang. Dan daya apresiasi seseorang sebagaimana kita perlu ketahui berbeda-beda dipengaruhi. Nah, ya daya apresiasi orang-orang itu masing-masing. Nah, jadi dia itu ada beberapa dipengaruhi seperti relativitas biologis, relativitas individu, dan relativitas budaya. Nah, jadi biologisnya itu kayak apa, kemudian individunya itu kesukaan kita apa, kesukaan manusia itu seperti apa, dan budaya. Nah, biasanya kalau orang sudah memiliki budaya itu kan masing-masing, kayak orang Indonesia sukanya seperti ini, orang Jawa seperti ini. Nah, kemudian conditioning perlakuan merubah mental dan sikap. Nah, jadi nilai apresiasi itu juga bisa merubah mental dan sikap. Nah, kemudian pembiasaan, habituasi. Nah, pembiasaan ini biasanya kita sudah terbiasa melihat yang seperti itu. Nah, jadi daya apresiasi kita itu biasa saja. Nah, kemudian simbolisme perlambangan. Nah, ini dia memiliki simbolisme perlambangan. Nah, jadi kalau daya apresiasi itu ketika yang mengapresiasi itu memiliki seperti kepercayaan atau simbol perlambangan. Nah, itu dia bisa mengaruhi seseorang itu memberikan daya apresiasi. Nah, kemudian fatigue, letih, lesu, dan mental. Nah, jadi keadaan manusia itu seperti capek atau itu juga bisa mempengaruhi daya penilaian terhadap tanaman hias. Dan absolutisme. Nah, absolutisme ini kemutlakan. Nah, jadi ya mutlak memang seperti itu keadaannya. Kalau indah, itu indah. Nah, kemudian kalau itu memang biasa saja, ya biasa saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita ke perencanaan dan perencanaan tanaman. Nah, jadi dalam perancangan dan perencanaan tanaman itu yang pertama ada perencanaan tanaman atau landscape planning. Nah, jadi landscape planning itu adalah tahap awalnya itu perencanaan. Nah, kita itu mengetahui keadaan lingkungan, keadaan ekologinya, terus keadaan alam, terus penilaian lahannya itu luas atau gimana. Nah, terus kita memahami juga tata gunanya lahan. Nah, seperti kalau di jalan raya atau di komplek atau di papan nama di depan
tulisan gitu. Nah, kemudian perencanaan tapak atau seed planning. Nah, jadi perencanaan tapak itu kita harus mengetahui fungsi ruang, ruang pertamanan atau sirkulasi dan sarana prasarana. Nah, nilai-nilai keindahannya itu bisa kita nikmati dan kita campur dengan perencanaan taman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, kemudian yang ketiga adalah ini perencanaan tanaman, perancangan detail tanaman atau detail landscape design. Nah, ini kita bagaimana cara kita merancang pengaturan komposisi itu mau vertikal atau horizontal, tata bentuknya, warnanya, terus teksturnya, tata aroma. Kita harus mengetahui, harus kita atur dengan memiliki perhitungan-perhitungan tertentu sehingga itu tampak indah dan kita harus memiliki bahan tanaman itu yang bagus. Kemudian kita lanjut ke ini adalah submateri pedoman praktis pembuatan taman. Nah, ini yang pertama adalah yang pertama adalah kita kumpulkan data atau inventarisasi. Nah, jadi dalam kita membuat taman kita harus memahami, kita kumpulkan data dulu, keterangan atau terlebih keterangan. Nah, itu seperti aspek-aspek faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan tanaman. Nah, aspek-aspeknya itu ya seperti manusianya, terus sumber dana, terus fisik lahan, teknis pelaksanaan. Nah, itu kita kumpulkan dulu semuanya. Faktor-faktornya itu seperti ruangnya di mana, waktunya, terus tenaganya. Jadi pengumpulan data ini itu sebagai merekam keadaan. Nah, kemudian kita lanjut yang berikutnya adalah masih dikumpulkan data. Bagaimana kita itu mengetahui klasifikasi tanamannya. Nah, tanahnya itu kita perlu ketahui dengan maksimum subur atau tidak, terus kekeringan atau terendam. Nah, itu kita harus tahu dulu semuanya. Tempatnya itu baik atau enggak, atau tempat yang sering terkena polusi atau beracun seperti itu. Kemudian kita harus mengumpulkan data juga tentang klasifikasi fisiknya. Nah, fisik tanaman yang akan kita buat, taman yang akan kita buat. Nah, jadi kita harus tahu tanaman yang kita buat di situ juga, tanaman yang seperti apa jenisnya, kemudian umur berapa. Jadi kita tahu semuanya. Nah, jadi setelah kita semua tahu data-datanya, kemudian kita olah datanya atau kita analisa imajinasi. Nah, jadi dengan
memanfaatkan teori-teori yang ada, memakailah pertimbangan logika dan memberanikan diri untuk menggunakan gagasan dan kreativitas. Maka akan kita peroleh engagement data atas data yang berhasil dikumpulkan. Jadi dari olah data itu kita harus tahu dalam segi seninya dapat dipakai beberapa pedoman seperti seni tanaman. Jadi kita olah datanya harus pedoman prinsip desainnya itu kita harus sesuai tema. Jadi kita masih di sini, kita menggunakan imajinasi kita, harus menggunakan tema, kemudian gradasinya antara lembut, terus tanaman-tanaman itu. Jadi kita harus juga memperhatikan kontras warnanya, warna dari taman kita. Kemudian kita kontrol bagaimana pertimbangan dan pendapat-pendapat dari yang menikmati dari keindahan lingkungan itu. Nah, kemudian kita lanjut ke perencanaan dan perancangan. Jadi perencanaan dan rancangan itu kita memiliki gambaran ya, terdiri situasi, terus gambaran topografinya ruang dan sirkulasinya itu seperti apa, kemudian rancangan taman dan bangunannya kayak seperti apa, baru kita sesuaikan dengan keadaan. Jadi kita membuat gambaran dulu sebelum kita melakukannya. Nah, terus perencanaan administratif. Nah, jadi perancangan dan perencanaan ini ada dua bagian. Nah, itu seperti administratif. Nah, kita harus perencanaan administratif, kita data dulu tanaman yang ingin kita tanam, terus kita rencanakan juga bahannya, peralatannya, kemudian jadwal kerjanya, terus yang pelaksanaannya. Nah, siapa yang melaksanakan, terus kita bagaimana perhitungannya untuk antara kita dan si perencana tanaman. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan. Yang berikutnya adalah pelaksanaan. Nah, jadi di pelaksanaan ini kita harus memperhatikan pelaksanaan administratif. Nah, jadi kita laksanakan gimana seperti tadi itu. Administrasi itu fisiknya seperti pengukuran, pematokan, jalan kerja, mobilitas. Nah, itu kan kalau di taman yang di pinggir jalan tuh perlu pelaksanaannya, perlu kita kontrol fisiknya. Nah, kemudian setelah pelaksanaan kita perlu lihat situasi pekerjaan kompleksnya seperti apa, sederhana. Kemudian jadi kita harus memudahkan untuk si pelaksana pekerjaan taman itu untuk bekerja secara luas, secara seni mereka. Jangan kita sampai membatasi, tapi kita bisa memberikan masukan sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi yang terakhir adalah pemeliharaan. Nah,
pemeliharaan ini sangat penting di sini, karena pemeliharaan itu kedepannya untuk taman kita. Nah, yaitu pemeliharaan ini bisa kita kita bisa perhatikan seperti pemeliharaan fisiknya, itu menyikapi seperti penyiraman, penyemprotan hama, penyakit, terus pemangkasan, penggantian, terus biasanya penggantian media tanam juga, pengecetan, pembersihan. Nah, kemudian dari pemeliharaan idealnya itu seperti pemeliharaan tujuan semula. Nah, jadi dari nilai-nilai program awalnya itu kita kita manfaatkan dari fungsi awalnya dan nilai-nilai dari awal apa yang kita rencanakan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.